Soalnya bedanya itu cuma guratan-guratan ruas, tidak ada rantingnya, itu namanya Junderman. Kalau ada rantingnya Junderwoman, cuma itu saja bedanya. Tapi di sini saya membahas tentang bambu junjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah, semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman Sobi, teman pembolang, juga teman subscriber, juga teman pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama saya, yaitu dalam edukasi bambu unik Nusantara, yaitu tentang nama sebuah pakem dan ciri perbedaan pakem, supaya nama pakem-pakem bambu tersebut bisa difahami oleh sedulur-sedulurku pecinta bambu unik Nusantara. Dan pada kali ini sedulur ya, saya mau mengedukasi yaitu sebuah perbedaan pakem yang kuat, pakem kuat ya, yaitu bambu junjung derajat sama bambu junjung derajat Songgo Buwono. Karena di dalam kedua bambu tersebut ini hampir serupa tapi tak sama, sehingga banyak sekali sedulur-sedulur itu kurang paham tentang menamakan atau membedakan dari bambu tersebut. Oleh karena itu di sini sedulur ya, saya mau menjelaskan perbedaan atau ciri-ciri dari bambu junjung derajat yang bagus sama bambu junjung derajat Songgo Buwono. Oke sedulur, simak videonya sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke sedulur ya, akan langsung saya jelaskan saja supaya tidak menjadikan suatu penasaran buat sedulur-sedulurku pecinta bambu unik Nusantara. Nah, di sini saya sudah menyediakan bambu 2 batang, dan kedua bambu tersebut ini adalah bambu batang utama yang sangat istimewa secara pakem juga secara bentuk fisiknya, karena ini termasuk juga sudah tua. Dan bambu tersebut ini saya dapatkan dari kawasan Jawa Tengah, dan bambu ini jenisnya bambu apus atau bambu petung ya, tapi hampir bambu Jawa. Dan di sini dulu ya, di bambu tersebut ini hampir serupa tapi tak sama sebenarnya sedulur ya. Tapi kalau dilihat dari sisi bentuknya, fisiknya ini sama sedulur ya, sama. Sudah terlihat jelas sama. Tapi sebenarnya tidak sama sedulur ya. Oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari bambu tersebut supaya sedulur-sedulurku ya pecinta bambu unik Nusantara bisa lebih paham lagi, lebih jelas. Andaikan menemukan bambu seperti ini langsung bisa dikatakan, oh ini bambu ini toh namanya. Nah, sehingga di situ punya kekuatan dalam pengkajian rasa, yaitu tentang filosofi dari bambu tersebut. Nah, seperti ini sedulur ya. Nah, ini sudah beda sedulur ya. Ini sudah beda. Dan ini pun juga beda. Nah, ini ya. Hampir sama ya, ranting-rantingnya sama penuhnya. Nah, istimewanya ini rantingnya ini penuh sedulur ya. Rantingnya penuh. Dan ini pun juga penuh. Nah, ini adalah istimewanya bambu tersebut. Semua rantingnya penuh. Nah, dan besarnya pun hampir sama ya. Ini memang satu pasang ini sewaktu saya ambil ya. Oke sedulur ya, saya akan memberikan suatu keterangan penjelasan secara langsung dari pakem bambu tersebut sedulur ya. Nah, ini adalah
bambu yang memiliki pakem bambu junjung derajat sedulur ya. Junjung derajat. Tapi di dalam pemahaman pada sedulur-sedulur bahwa bambu junjung derajat itu ada dua macam. Ada yang dikatakan junderman sama junderwoman. Jadi junjung derajatnya seorang laki-laki sama junjung derajatnya seorang perempuan. Nah, oleh karena itu di sini saya tidak membahas tentang perbedaan tersebut, tapi di sini sudah jelas beda, sedulur ya. Jadi saya terlebih dahulu mau menjelaskan tentang perbedaan ciri-ciri dari bambu tersebut, sedulur ya. Nah, kenapa bambu ini dikatakan bambu junjung derajat? Nah, ini kalau secara umum bambu seperti ini itu namanya junder woman. Jadi junjung derajatnya wanita, sedulur ya. Ciri-ciri dari bambu seperti ini. Tapi kalau saya mengatakan ini sudah pokoknya bambu junjung derajat gitu saja, tapi yang istimewa. Soalnya bedanya cuma guratan-guratan ruas, tidak ada rantingnya, itu namanya junderman. Kalau ada rantingnya junderwoman, cuma itu saja bedanya. Tapi di sini saya membahas tentang bambu junjung derajat yang bagus seperti ini. Kenapa bambu ini dikatakan bambu junjung derajat? Karena ruasnya, nah ini dulu ya, ruasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini juga keluar lagi ini dulu ya. Guratan tengah-tengahnya ini tengah, ini keluar lagi, sehingga di sini akan menjadi tumbuh normal lagi, ranting lagi ya. Ini adalah dari batang utamanya, yang tengah ini. Nah, ini bedanya seperti ini dulu ya. Nah, jadi guratannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lebih dari 5. Jadi sehingga bambu ini dikatakan bambu junjung derajat. Dan untuk yang satunya, sedulur ya, bambu ini adalah junjung derajat Sangga Buwana. Nah, kenapa bambu ini dikatakan bambu junjung derajat Sangga Buwana, sedulur ya? Karena ini sudah beda lagi, sedulur ya. Nah, ciri-cirinya bambu junjung derajat Sangga Buwana itu seperti ini, sedulur ya. Ini ruasnya ini hanya ada 3, 2 ini sebenarnya ya. Jadi 2 ruas, 1, 2, terus yang atasnya ini tumbuh. Nah, ini tumbuh. Nah, ini ada 2 ya. Dari ruas yang ini juga tumbuh besar, terus yang satunya ujungnya ini juga tumbuh besar, sehingga hampir sama rantingnya ya. Ranting yang ini hampir sama besarnya ya. Dua-dua ini hampir sama besarnya. Nah, karena di sini sudah tumbuh lagi ruas-ruas, sehingga di sini memiliki suatu kehidupan, dan ini adalah 2. Nah, ini adalah Sangga Buwana, junjung derajat Sangga Buwana yang bagus, yang super itu seperti ini. Jadi antara ruas yang bawahnya sama ruas yang atasnya ini semua besar, dan guratannya pun sama, dan di sini juga sudah mengeluarkan ranting-ranting, dan satunya pun juga sudah mengeluarkan ranting-ranting, dan yang di bawah ini juga sudah mengeluarkan ranting. Nah, ini. Jadi ini adalah bambu junjung derajat Sangga Buwana. Bedanya cuma itu. Dan kalau yang ini guratannya banyak, ruasnya. Ada junjung derajat itu cuma ruas ini pendek, ada beberapa ruas ya. Ini banyak tapi tidak ada ranting-rantingnya, terus kembali normal lagi. Itu juga junjung derajat itu seperti itu juga ada. Tapi kalau di bawah itu masuk kategori Sangga Langit ya. Jadi beda lagi, sedulur ya. Jadi intinya bambu junjung derajat itu naik ke atas dulu ruas normal, dari bawah ruas normal, terus yang atasnya keluar
ruas-ruas pendek seperti akar, terus atasnya lagi normal, itu namanya bambu junjung derajat. Tapi kalau dari bawah, setelah satu ruas normal, terus baru keluar akar-akarnya, ruasnya, itu namanya bambu songgo langit. Nah, sudah beda lagi sedulur ya. Jadi jangan salah arti atau salah paham tentang nama sebuah pakem, karena pakem ini bagian dari rujukan pecinta bambu Nusantara supaya bisa difahami tentang nama pakem tersebut. Dan ini adalah ujungnya sedulur ya, ini ujung. Jadi ini bambunya ini bambu yang terletak di ujung-ujungnya semua. Oke sedulur, itulah perbedaan kedua bambu tersebut ya. Ini adalah bambu junjung derajat. Sebenarnya ini adalah bambu junjung derajat Junder Woman ya, tapi junjung derajat gitu saja nggak apa-apa, karena sudah saya kasih penjelasan. Dan ini adalah junjung derajat Songgo Buwono. Perbedaannya cuma gitu. Oke sedulur, semoga dengan edukasi ini bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan pun saya juga mohon maaf. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.